Selamat datang di Puisiku Diary. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat namun selalu mengintai, selamat mendengarkan alur ceritanya. Teman-teman, sebelum kita mulai cerita ini, coba bayangkan kalian sedang bekerja sendirian di sebuah bangunan tua gelap, lembab, dan hanya disinari lampu kuning kusam yang berkedip-kedip. Dan setiap kali kalian berjalan, ada suara langkah lain yang mengikuti, pelan, berat, seolah sesuatu yang besar sedang mencoba menyembunyikan dirinya. Cerita ini datang dari seorang pria bernama Farid, 33 tahun, warga Kediri. Ia sudah bekerja sebagai petugas inspeksi malam di sebuah pabrik gula tua peninggalan kolonial. Pabrik itu sebenarnya sudah hampir tidak beroperasi, hanya sebagian kecil mesin yang dipertahankan untuk produksi terbatas. Dulu pabrik itu megah, sekarang bagian atapnya banyak yang berlubang, jendela-jendela kayu sudah lapuk, dindingnya dipenuhi lumut dan bekas-bekas tangan seperti seseorang pernah menggaruk permukaannya dengan paksa. Farid sudah terbiasa dengan tempat angker. Tapi ada satu hal yang membuatnya selalu gelisah setiap kali mendapat jadwal shift malam, dan itu adalah bayangan besar. Menurut para pekerja senior, makhluk itu sudah muncul sejak puluhan tahun lalu, sejak zaman Belanda, sejak sebelum listrik masuk ke desa itu. Banyak yang menyebutnya si penunggu boiler tua. Farid menganggap itu cuma cerita kuno, sampai pada malam yang satu ini. Tepat jam 12:46 dini hari, ia masuk area pabrik. Udara malam menusuk dan suara mesin tua masih berdengung lemah di kejauhan. Farid membawa senter besar dan buku inspeksi. Tugasnya sederhana, mengecek ruangan satu persatu dan memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal atau masalah teknis yang bisa memicu kecelakaan. Saat ia melewati lorong panjang yang lantainya retak, penuh potongan kayu dan besi tua, ia berhenti. Ada bau aneh, seperti bau besi terbakar bercampur aroma gula gosong. Tidak biasanya sekuat itu. Sial, ke boiler bocor lagi jangan-jangan, gumamnya. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, senter di tangannya bergetar, lalu meredup. Bukan sekarang dong. Ia menepuk-nepuk bagian belakang senter, berharap menyala stabil. Dan saat senter kembali terang, Farid melihat sesuatu di ujung lorong. Bukan orang, bukan pula hewan. Sebuah bayangan raksasa, tinggi hampir menyentuh langit-langit yang setinggi 4 meter. Bayangan itu membelakanginya, tubuhnya tampak bongkok dan bergerak sedikit seolah sedang bernafas. Farid membeku, bulu tengkuknya berdiri. Ia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Karena meski bayangan itu membelakang, ia dapat merasakan sesuatu. Makhluk itu tahu ia sedang melihat. Dan perlahan bayangan itu mulai berbalik. Farid langsung memadamkan senter dan menahan napas sunyi. Hanya suara tetesan air dari atap. Bayangan itu berhenti bergerak. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Farid menekan punggungnya ke dinding kayu dan mencoba berpikir jernih. Ini pasti efek cahaya. Pasti ia berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba dari arah bayangan itu terdengar gubrak, suara besi besar jatuh. Farid tersentak. Tanpa pikir panjang, ia mulai mundur perlahan, lalu berlari. Saat ia menoleh, di ujung lorong terlihat 2 mata merah besar terbuka, bukan manusia. Dan yang lebih menakutkan, bayangannya tidak mengikuti arah cahaya. Ia bergerak melawan arah logika. Farid lari sampai pintu pos jaga, wajah pucat, tangan gemetar. Begitu masuk, ia langsung mengunci pintu belakang. Di dalam pos, temannya Bowo yang sedang berjaga sambil ngopi heran melihatnya. "Bro, kenapa? Mukamu kayak habis lihat setan." Farid hanya menjawab pendek, "Bo, kita nggak sendirian. Di dalam ada yang gede banget." Saat itu Bowo hanya tertawa, tapi ia tidak tahu malam itu baru permulaan. Bowo mengira Farid hanya ketakutan karena efek lelah. Ia menepuk bahu Farid, menyerahkan sebotol air lalu berkata, "Bayangan gede. Lu kebanyakan nonton video horor." Farid tidak merespons, ia hanya menatap keluar pos. Lorong panjang pabrik tampak gelap dan kosong, tapi Farid yakin makhluk itu masih di situ. Bowo mencoba mengalihkan suasana. "Udah, gue temenin deh, kita cek bareng-bareng biar lo yakin." Farid ingin menolak, tapi jika ia tidak kembali mengecek, ia bisa dianggap mangkir tugas.
Akhirnya mereka berjalan bersama menuju lorong itu, langkah keduanya bergema. Semakin dalam mereka masuk, bau gula gosong semakin kuat. Di salah satu sudut, Farid melihat benda menggelinding kecil seperti baut besi. Kok bisa jatuh sendiri? Gumamnya. Bowo jongkok mengambil baut itu, baru ia berdiri. Dor! Sebuah pintu besi tua di kiri lorong tertutup keras sendiri. Bowo dan Farid saling menatap. Lu tutup tadi? Enggak. Tadi kebuka sedikit. Mereka mendekati pintu itu. Napak tilas pabrik menunjukkan ruangan itu dulunya adalah ruang pemanas awal, tempat gula mentah mulai diproses. Pintu itu berat mustahil tertutup tanpa dorongan kuat. Saat Bowo menyentuh gagang pintu, plak, ia langsung menarik tangannya. Panas banget bro, gila. Padahal ruangan itu sudah puluhan tahun tidak digunakan. Farid mundur beberapa langkah. Ia ingat cerita seorang mandor senior, bahwa dulu di ruangan itu pernah terjadi kecelakaan fatal. Seorang pekerja terjebak ketika mesin pemanas meledak. Tubuhnya terbakar sampai tidak dikenali. Dan sejak itu, pekerja malam sering mencium bau gula terbakar di area itu. Farid mulai menghubungkan semuanya. Bayangan besar, bau gosong, pintu panas. Bow, kita balik aja. Ini bukan tempat aman. Bowo belum mengiyakan saat suara langkah berat terdengar. Duk, duk, duk. Langkah itu bukan langkah manusia. Ritmenya lambat, berat, tapi jelas. Farid langsung menyalakan senter. Cahayanya menabrak dinding panjang, tapi tidak ada siapapun. Namun langkah itu semakin dekat. Dan tiba-tiba lampu-lampu lorong mulai berkedip satu persatu dari arah paling jauh ke arah mereka, seolah sesuatu besar sedang berjalan mendekati, melewati lampu demi lampu. Bowo mulai panik. Bro, ini apaan? Jangan lari. Jangan pisah, kata Farid gemetar. Tapi langkah itu tiba-tiba berhenti. Hening, lalu duk. Sesuatu menghantam dinding pabrik dari sisi kanan lorong. Dinding bergetar, duk, duk, duk. Seolah makhluk itu berjalan menabrak dinding, mengikuti posisi mereka. Bowo menarik tangan Farid. Kita balik, sekarang. Mereka berlari ke arah pos. Namun saat mereka mendekati tikungan, senter Farid menyorot bagian atas pipa tua. Dan di sana terlihat bayangan besar tanpa wujud memanjang sampai langit-langit. Bayangan itu bergerak cepat, seperti melompat di atas pipa, menghantui mereka dari atas. Bowo histeris, lari, Reed. Mereka sprint sejauh mungkin, napas tersengal. Namun anehnya, begitu mereka mendekati pintu pos, langkah berat itu menghilang. Suara dentuman berhenti, lampu berhenti berkedip, semua kembali senyap. Begitu masuk pos, Bowo langsung memaki. Anjir, itu apa barusan? Kok gede banget bayangannya? Farid duduk di lantai sambil memegang kepala. Gue bilang apa, Bo? Kita gak sendirian. Dan malam itu tak ada dari mereka yang berani melanjutkan inspeksi. Tapi apa yang mereka lihat ternyata baru permulaan terburuk. Keesokan harinya, Farid menemui salah satu pekerja senior bernama Pak Dharma. Pria tua berumur hampir 70 tahun itu sudah bekerja sejak zaman pabrik masih aktif. Farid menceritakan semua kejadian tadi malam. Pak Dharma tidak kaget. Ia hanya menghela napas panjang. Kalau kamu udah lihat bayangannya, berarti dia udah ngenal kamu. Farid merinding. Apa maksudnya, Pak? Pak Dharma duduk dan mulai bercerita. Pada tahun 1930-an, pabrik gula itu adalah salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Semua berjalan baik sampai terjadi tragedi besar. Ada seorang pekerja Belanda bernama Hendrik van Loon. Ia terkenal kejam, sering menyiksa pekerja pribumi. Beberapa bahkan meninggal di tangan dia. Suatu malam terjadi ledakan besar di ruang boiler. Para pekerja berusaha menyelamatkan Hendrik, tapi yang mereka temukan hanyalah bayangan tubuh raksasa terbakar menempel di dinding pabrik. Setelah kematiannya, banyak yang melaporkan kejadian aneh. Bau gula hangus yang sangat kuat, suara langkah berat, bayangan besar bergerak sendiri. Mesin menyala sendiri padahal sudah dimatikan. Hendrik dipercaya tidak bisa pergi. Ia mati dengan penuh kekejaman, dendam, dan tubuh yang hancur. Makanya, kata Pak Dharma, bayangan itu bukan sekadar arwah. Dia itu energi marah yang menempel di bangunan. Farid menelan ludah. Terus kenapa dia ngikutin pekerja malam? Pak Dharma menatapnya tajam. Karena dulu Hendrik selalu melakukan inspeksi malam. Dia sering menangkap pekerja yang istirahat diam-diam lalu menyiksanya. Dan sampai sekarang dia masih melakukan hal yang sama. Farid terdiam, tubuhnya gemetar. Apa ada yang pernah diserang? Tanyanya pelan. Pak Dharma hanya menjawab pendek. Banyak, tapi tidak semua selamat. Penjelasan itu membuat Farid bimbang. Ia ingin resign, tapi ia butuh pekerjaan itu.
Namun hari itu ia mendapat kabar. Malam ini ia harus kembali menjalani shift malam. Dan ia tahu makhluk itu sedang menunggu. Teman-teman, kalau kalian ada di posisi Farid, apakah kalian akan tetap masuk kerja? Karena malam itu, mau tidak mau, Farid kembali berdiri di depan gerbang pabrik gula tua yang gelap dan lembab itu. Sejak kejadian semalam ia tidak bisa tidur. Bayangan besar itu terus muncul di benaknya, mata merahnya, langkah beratnya, dan cara ia seolah mengikuti setiap gerakan Farid. Saat melewati pagar besi, Farid berusaha mengatur pernapasan. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin tadi cuma halusinasi, mungkin cuma efek cahaya. Tapi begitu masuk area pabrik, semua harapan itu runtuh. Bau itu, bau gula hangus yang menyengat, langsung menyambutnya lebih kuat dari semalam. Seolah makhluk itu tahu Farid datang, seolah makhluk itu menunggu. Malam ini Farid shift bersama 2 orang, Bowo dan 1 petugas baru bernama Agus. Agus adalah tipe orang yang tidak percaya hal mistis. Sejak awal ia sudah meremehkan cerita Farid dan Bowo. Kalian kebanyakan nonton channel horor di YouTube? Mana ada bayangan gede? Kena lampu pabrik aja kalian panik. Bowo mendengus kesal. Besok kalau lu lihat sendiri jangan nangis ya Gus. Farid hanya diam, ia tidak punya energi untuk meyakinkan. Yang ia pikirkan cuma satu, bagaimana melewati malam ini tanpa bertemu makhluk itu lagi. Tepat pukul 00:15 mereka mulai inspeksi, pabrik itu sepi. Lorong-lorong panjang membelah bangunan tua seperti labirin. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit, beberapa berkedip-kedip tanpa pola. Dalam gelap itu, suara jangkrik dan air menetes terdengar jelas. Sesekali terdengar suara krek besi yang berderit, meski sebenarnya sudah tidak dipakai lagi. Mereka bertiga berjalan perlahan. Farid di depan, Bowo di tengah, Agus di belakang. Saat mencapai area ruang pemanas awal, tiba-tiba Agus berkomentar sinis. Ini ruang yang kalian bilang panas sendiri itu, paling juga kabel pendek. Ia mendekati pintu yang semalam tertutup dengan keras. Dengan santai ia mendorong pintu itu, pintu terbuka, seolah mengundang. Ruangan di dalam gelap gulita, hanya terlihat kerangka mesin tua yang sudah berkarat. Agus masuk sambil menyorot-nyorot senter, namun Farid merasa tidak nyaman. Hawa dingin tiba-tiba berubah menjadi hangat, bukan hangat biasa, tapi hangat seperti udara di ruang uap, dan bau gula terbakar menguat drastis. "Gus, jangan jauh-jauh," kata Farid pelan. Agus tertawa kecil. "Takut? Santai aja, gak ada apa, bruk." Sebuah pipa tua tiba-tiba jatuh dari langit-langit, menghantam lantai tepat setengah meter di depan Agus. Agus langsung terpaku. "Wuwoy, apa itu barusan?" Farid menariknya keluar. "Udah, jangan macam-macam di sini." Namun begitu mereka keluar, Bowo langsung menatap ke lorong dan wajahnya mendadak pucat. Bro, lihat deh." Farid mengikuti arah pandang Bowo, dan di ujung lorong, sekitar 30 dari posisi mereka, terlihat bayangan tinggi menjulang, berdiri diam. Makhluk itu tidak bergerak, namun bentuknya kini lebih jelas. Tinggi sekitar 3,5 meter. Tubuhnya kurus memanjang, seperti kain gosong yang dipaksa berdiri. Bahunya besar menurun ke tangan panjang tak wajar, dan matanya 2 titik merah menyala. Agus melangkah mundur perlahan. "Woi, siapa itu? Orangkah? Atau bukan orang?" Farid menjawab dengan suara bergetar. Mereka bertiga mundur pelan-pelan, namun bayangan itu justru melangkah maju. Langkahnya berat. Setiap melangkah, lantai bergetar seperti ada mesin besar yang berjalan. "Lari!" teriak Bowo. Mereka bertiga langsung sprint menembus lorong-lorong pabrik. Namun makhluk itu tidak berhenti. Suara langkahnya menggetarkan udara. Duk, duk, duk. Semakin lama semakin cepat. Senter Farid menabrak bayangan-bayangan mesin tua. Bowo hampir tersandung. Agus menjerit-jerit panik. Namun saat Farid menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya runtuh. Bayangan itu ternyata tidak mengejar dari belakang. Ia muncul di depan mereka, seolah makhluk itu bisa melompat melalui dinding pabrik. Kepala makhluk itu menunduk, napasnya berat seperti embusan uap panas. Agus menabrak Farid dan berteriak, "Itu apaan anjir?" Bayangan itu tiba-tiba memanjang ke lantai seperti tinta hitam menyebar dan menyentuh kaki Farid. Farid langsung hilang kendali, tubuhnya kaku, nafasnya tercekat. Dalam sedetik ia melihat kilasan gambar seorang pria Belanda bertubuh besar, terjebak api, menjerit kesakitan sampai seluruh badannya hangus dan runtuh. Ini bukan sekadar arwah, ini energi dendam yang membakar. Bowo langsung menarik Farid. "Rid, sadar!"
Dan anehnya, begitu Farid tersentak dan terlepas, bayangan itu menyusut kembali ke wujud besarnya. Namun sebelum makhluk itu bisa bergerak lagi, dari jauh terdengar suara peluit nyaring, tajam. Makhluk itu berhenti seolah terganggu, bayangannya getar. Peluit itu datang dari pos satpam tua, tempat Pak Dharma biasa berjaga. Bayangan itu menoleh ke arah sumber suara, dan dalam sekejap, menghilang dalam kedipan lampu. Farid jatuh terduduk, Agus masih gemetar hebat. Bowo terengah-engah seperti habis lari maraton. Dari kejauhan terlihat Pak Dharma berdiri sambil meniup peluit tua di tangannya. Dan malam itu mereka sadar satu hal. Makhluk itu bukan hanya menampakkan diri, ia sudah mulai menyentuh. Saat Farid, Bowo, dan Agus kembali ke pos, Pak Dharma sudah menunggu. Nafas Farid masih tidak teratur, ia langsung bertanya, "Pak, kenapa peluit bisa bikin dia berhenti?" Pak Dharma menatap mereka satu persatu lalu berkata, "Peluit ini bukan peluit biasa. Ini peluit shift inspeksi milik mandor lama. Peluit ini dulu dipakai untuk memulai pengecekan mesin." Farid mengernyit. "Terus kenapa makhluk itu takut?" Pak Dharma menjawab pelan, "Karena peluit ini dulu dipakai untuk memanggil para pekerja sebelum Hendrik mulai memeriksa. Dan setiap kali peluit ini berbunyi, pasti ada pekerja yang disiksa olehnya." Bowo menelan ludah. "Berarti peluit itu mengingatkan dia pada masa sebelum mati?" Pak Dharma mengangguk. "Betul, dia tidak suka suara ini. Buatnya, ini tanda awal penderitaan. Karena itu, dia menarik diri." Agus semakin pucat. "Berarti kalau peluit itu nggak ada, kita tadi bisa mati," jawab Pak Dharma tegas, dan suasana langsung beku. Pak Dharma kemudian memutuskan sesuatu yang jarang ia lakukan. "Hari ini kalian semua ikut saya, kita akhiri ini." Ia membawa mereka ke salah satu ruangan paling tua di pabrik. Ruang boiler nomor 01, ruang yang sudah disegel sejak ledakan tahun 1930. Ruangan itu berada di sisi paling belakang pabrik, dekat gudang batu bara tua. Pintu ruangan berkarat dan penuh bekas gosong, seolah pernah disambar api. "Makhluk itu tidak akan berhenti sebelum ada yang menghentikan," kata Pak Dharma. Farid mulai gelisah. "Apa kita nggak berbahaya masuk sini, Pak?" "Berbahaya," jawabnya. "Tapi kalau kalian biarkan, dia akan terus mengikuti kalian. Bayangan itu akan menempel pada siapapun yang sudah dilihatnya." Agus memegang kepala. "Pak, saya cuma kerja semalam di sini. Masa saya kena juga?" "Kamu sudah melihat wujudnya. Kamu sudah menjadi bagian dari sasarannya." Agus langsung gemetar makin parah. Dengan sebuah linggis tua, Pak Dharma membuka pintu boiler itu. Butuh 3 kali hentakan kuat sampai pintu itu benar-benar terbuka. Dan saat pintu itu terbuka, gelombang udara panas menyembur keluar, seperti ruangan itu masih aktif. Padahal sudah hampir 100 tahun tidak digunakan. Penerangan senter menunjukkan bagian dalam penuh jelaga hitam, dindingnya retak. Ada bekas ledakan besar di bagian kanan. Namun yang paling menyeramkan adalah ada bekas bayangan tubuh manusia besar, terbakar hangus, menempel di dinding, tangan memanjang, bahu besar, kepala sedikit miring. Itu adalah bekas tubuh Hendrik van Loon. Agus langsung muntah begitu melihatnya. Farid hanya bisa menyandarkan tangan ke mulutnya, dan tiba-tiba langkah berat terdengar dari arah belakang mereka. Duk, duk, duk. Semakin lama semakin keras, semakin dekat. Pak Dharma langsung berdiri di depan mereka, merentangkan peluit tua. "Kalau dia muncul, saya tahan. Kalian lanjutkan." "Lanjutkan apa, Pak?" Farid panik. Pak Dharma menunjuk ke arah bayangan hangus di dinding. "Kalian harus merobohkan bagian dinding itu. Hancurkan bayangannya. Itu akar kekuatannya." Farid dan Bowo saling pandang. Agus terjatuh ketakutan, namun mereka tidak punya pilihan. Suara langkah itu semakin dekat. Lampu-lampu berkedip liar, lorong bergetar. Tiba-tiba di pintu boiler muncul bayangan raksasa itu. Wujudnya jauh lebih jelas. Tubuhnya seperti kain gosong terbakar, matanya merah menyala, dan mulutnya menganga seperti lubang hitam. Pak Dharma meniup peluit sekeras mungkin. Makhluk itu menggeram. Tubuhnya kejang namun tetap bergerak maju. Peluit itu tidak lagi cukup kuat. "Kerjakan sekarang!" teriak Pak Dharma. Farid mengambil linggis. Dengan gemetar ia menghantam bagian dinding yang ada bayangan hangusnya. Brak, 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 brak. Setiap hantaman, bayangan makhluk itu menjerit. Suara jeritannya bukan suara manusia, seperti campuran uap mendidih dan logam meleleh. Namun Farid terus menghantam. Bowo ikut membantu. Agus meski gemetar ikut memegang bagian bawah linggis.
Makhluk itu meraih Pak Dharma. Bayangan hitamnya membelit kaki sang pria tua. Farid menjerit, "Pa!" Namun Pak Dharma hanya berkata, "Lanjutkan, jangan berhenti." Dalam 5 hantaman terakhir, dinding itu mulai retak besar. Dan ketika Farid memusatkan seluruh tenaga untuk hantaman terakhir, dum, bayangan hangus itu runtuh, dindingnya hancur sebagian, dan seketika makhluk itu mengeluarkan suara panjang, suara terakhir, sebelum tubuhnya menguap seperti asap hitam ditiup angin. Perlahan, lenyap tanpa sisa hening. Ruangan itu kini hanya ruangan tua kosong dengan dinding bolong dan debu berterbangan. Mereka melihat ke arah Pak Dharma. Pria tua itu jatuh terduduk. Bayangan yang membelitnya sudah hilang. Ia masih hidup meski sangat lemah. "Terima kasih, kalian sudah mengakhiri penderitaan banyak orang," ucapnya lirih. Farid memapahnya keluar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, pabrik itu benar-benar sunyi. Tidak ada langkah berat, tidak ada bayangan, tidak ada bau gula gosong. Beberapa minggu kemudian, pabrik itu ditutup total. Semua aktivitas dialihkan ke lokasi baru. Farid pindah kerja, Bowo ikut, Agus berhenti karena trauma. Pak Dharma meninggal sebulan setelah kejadian itu. Menurut dokter, ia kelelahan. Namun Farid tahu Pak Dharma sudah lama menanggung sesuatu yang tidak terlihat. Sebelum meninggal, ia sempat berkata pada Farid, "Jangan pernah kembali ke pabrik itu. Meski bayangannya sudah hilang, tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Dan sampai hari ini, ada beberapa warga yang mengaku saat melewati area pabrik pada malam hari, mereka melihat asap hitam naik perlahan dari bekas ruang boiler nomor 01, seperti seseorang yang masih mencoba berdiri dari bayangannya sendiri." Sekian cerita horor dari salah satu pabrik gula zaman kolonial. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.